Kembali Muhammad Tiara Prakoso, NPM 22060252211. Di sini akan menjelaskan mengenai proyek akhir yang telah saya buat. Ya, proyek akhir ini berjudul implementasi sistem sorting otomatis berbasis quality control untuk baterai dengan validasi nominal voltage dan juga berat. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai proyeknya. Di sini proyek saya eh, di baterai diwakilkan dengan 9 produk, yaitu ada base product, lead product, dan juga base product, lead product, dan juga raw material dengan 3 warna, yaitu warna hijau, metal, dan juga biru. Nah, pertama-tama setelah di-emit, nantinya produk akan masuk ke dalam sensor visual yang bertindak sebagai sensor voltage yang mengecek nominal voltage, di mana eh, nominal voltage yang sesuai direpresentasikan dengan warna hijau. Lalu yang nominal voltage-nya under voltage atau di bawah nominal voltage yang sesuai akan berwarna biru. Setelah itu yang over voltage atau di atas nominal yang seharusnya adalah metal. Setelah itu Em, jadi nantinya akan di-scan, nantinya terus conveyor belt akan menentukan dia akan jalan ke depan, ke kanan, atau ke kiri. Yang nantinya produk warna hijau akan ke depan yang sesuai, ke kanan under voltage adalah biru, dan ke kiri adalah metal. Setelah itu nanti masing-masing akan disort kembali dengan berat, di mana berat ini akan menentukan dia akan kemana. Jadi kalau dia sesuai, dia akan kemaju, di mana produk yang sesuai itu direpresentasikan dengan base product. Setelah itu yang terlalu berat atau overweight dia akan ke kiri, di mana direpresentasikan oleh raw material. Setelah itu yang ke kanan adalah product lead, merepresentasikan dia underweight. Mungkin itu saja. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai logik yang saya gunakan. Pertama-tama latching biasa, di mana ini untuk memulai proyek saya, memulai simulasi. Setelah itu di sini ada eh, rang pertama ini untuk stop button, stop semua simulasi yang sedang berjalan. Setelah itu yang kedua, rang kedua ini akan adalah start button yang memulai semua eh, komponen yang ada di simulasi saya. Setelah itu masuk ke rang ketiga. Bentar, mungkin agak nge-lag. Nih, di rang ketiga ini adalah oh, nggak patah-patah ya. Rang ketiga ini menjelaskan mengenai logic yang saya gunakan untuk sensor visual atau nominal voltage. Di sini dia berdasarkan jadi sensor visual itu dia memiliki nilai unik untuk setiap produk dan juga warnanya. Bisa dilihat di sini value-nya. Jadi blue raw material itu 1 sampai pokoknya blue product itu 1 sampai 3, green itu 4 sampai 6, dan metal itu 7 sampai 9. Jadi saya menggunakan logic 0 sampai lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 4, berarti 1 sampai 3 itu dia nantinya akan 1 sampai 3 itu blue product, berarti dia akan ke kanan. Setelah itu di atas 6 berarti 7 8 9 itu metal, itu dia akan ke kiri. Setelah itu selain itu adalah berarti antara 4 sampai 6, yaitu 5 6 antara 4 sampai sorry antara dia berarti nilai 4 sampai 6 berarti 4 5 6, dimana dia green, berarti green itu akan maju. Nah, di sini juga ada logic yang digunakan untuk menyalakan lampu, di mana lampu akan menyala. eh di sini bisa dilihat ada lampu yang akan menyala. Red itu untuk em, over over voltage, yellow itu untuk under voltage, dan hijau itu dia menandakan dia akan maju atau dia sesuai. Setelah itu rang keempat sampai kelima ini rang keempat sampai keenam ini merupakan logic yang saya gunakan untuk
sensor berat. Nah, di sini rang 4 sampai 6 itu adalah M94. Berarti 94 itu adalah conveyor under berat. Berarti di sini saya akan menjadikan under voltage ini, kalau logika yang saya gunakan untuk under voltage ini sebagai representasi dari sensor kinerja sensor berat yang saya gunakan pada proyek ini. Jadi bisa dilihat di sini nilainya dari 1 sampai 274. Jadi sebelum sebelum ke sana, mungkin saya bisa lihat di sini dia ada M5, M94. M5 ini merepresentasikan eh, sensor diffuse sensor yang saya gunakan untuk mendeteksi adanya produk yang ada di atas sensor berat ini. Nantinya dia akan mengirim sinyal kepada conveyor berat. Nantinya conveyor berat ini M94, nantinya conveyor berat akan diberikan delay selama 3 detik 3 detik untuk membaca nilai beratnya. Jadi agar benda tidak bergerak, lalu nanti bisa didapat nilai sesuainya. Setelah itu nantinya setelah dibaca di sini akan dibandingkan jika nilainya di antara 1 sampai 274, maka dia akan kemana, di atas 374 akan kemana. Nah, jadi angka-angkanya ini itu saya dapatkan dari sini, dari berat tiap produk, di mana bisa dilihat berat yang paling berat itu adalah raw material, berarti raw material itu yang di atas 374 ini. Setelah itu yang di antara 1 sampai 274 itu berarti yang under, yaitu product lead. Setelah itu yang base product itu yang selain dari itu akan masuk ke sini. Nah, jadi untuk bisa dilihat di sini untuk nilai dari produk green dan juga dan juga blue itu memiliki berat yang sama di setiap jenisnya, tetapi terdapat perbedaan di produk metal. Maka di di sensor berat metal saya beri sedikit modifikasi dengan nilainya. Dia dari 1 sampai 374. Jadi nilai dari sini pun em, tergantung dengan skala yang saya gunakan. Jadi nanti saya akan simulasikan, akan terlihat dia nilainya nanti bisa dilihat di bagian kiri sini. Sehingga saya kalau metal itu nanti dia angkanya di 4,5, 3,5 dan juga 3. Setelah itu mungkin untuk sisanya sama. Sensor jadi setiap warna itu memiliki sensor berat, diberikan ada sensor diffuse sensor yang untuk mendeteksi barang, terus nanti diberikan delay dulu untuk dia berhenti untuk diukur beratnya. Setelah itu baru dia nanti masuk ke logika ukur beratnya gitu, seperti apa. Nanti dia menentukan si conveyor belt akan mengirimnya kemana. Di mana nantinya yang sesuai akan lurus, yang terlalu berat akan ke kiri, dan yang terlalu rendah akan ke kanan. Seperti itu untuk logikanya. Mungkin setelah itu saya akan menjalankan simulasinya. Oke, ini saya nyalakan dulu. Nah, akan saya nyalakan dulu. Mungkin hanya oleh karena berat. Oke, itu akan saya nyalakan. Punch. Itu drivernya di kanan. Ini udah selesai. Maka simulasi bisa dijalankan. Nah, bisa dilihat ini dia akan masuk karena dia metal, dia akan masuk ke kiri. Karena ini adalah product lead, nanti dia akan berhenti dulu. Dia akan product lead itu berarti ke kanan karena dia beratnya terlalu rendah. Setelah itu di sini ada hijau, base product berarti ini yang sesuai.
dia akan masuk maju. Setelah itu ada yang biru ini ada product lead, dia akan diam dulu, lalu product lead akan ke kanan. Berarti itu mungkin product lead lagi. Bisa dilihat warna akan menunjukkan warna kuning saat di under voltage. Ini warna biru berarti di under voltage lebih ke warna kuning. Karena dia raw material berarti beratnya dia akan menunjukkan di kiri. Nah, ini kita bisa melihat dari nilai beratnya itu yang saya tentukan nah di sini. Nah, dia menunjukkan angka 4. Makanya tadi saya di logika menunjukkan di atas 374. Nah, di metal ini juga kalau produk leadnya dia memiliki perbedaan atau di sini mungkin kalau berat mungkin dari mana. Nah, oke. Salah. Nah, ini bisa dilihat di 4,5. Bisa dilihat simulasi berjalan sesuai dengan logika dan juga teori yang digunakan. Lalu setelah itu saya akan mencoba untuk menstop semua simulasinya dengan mencet stop button. Setelah dia mati, lalu kita start lagi. Maka berjalan kembali. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.